Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan dahsyat untuk kita semua. Sehingga pada pagi hari ini Allah persatukan kita dalam persekutuan di dalam Tuhan, untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, juga untuk mendengar firman Tuhan. Kekasih Allah, sebelum sama-sama kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersahati, kita mau angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman. Tuhan nyatakan atas kami. Siapapun kami yang saat ini menghadap Tuhan dengan keadaan kami masing-masing, kami percaya Tuhan menjangkau kami dengan belas kasih-Mu. Lawatan Tuhan nyata bagi kami saat ini Tuhan, sehingga kami yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri kami kelegaan dan jalan keluar. Tuhan, kalau saat ini kami datang dalam sakit penyakit kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami dan memberi kami kekuatan untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang sudah kami terima dengan luar biasa dari Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang saat ini sedang kami rasakan daripada Tuhan. Bahkan kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Karena kami percaya semua Kau sediakan luar biasa baik untuk kami semua. Sesuai dengan kebutuhan kami, lawati kami Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu. Dan kami menyerahkan hati kami saat ini untuk Tuhan berkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini meneguhkan kami, memberkati kami, membuat kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini hati kami masing-masing. Tuhan sucikan, kuduskan kami. Jika ada sesuatu yang bisa menjadi penghambat untuk kami menikmati lawatan firman-Mu, bersah hati kami tolak di dalam nama Yesus. Supaya kuasa firman-Mu yang bekerja atas kami. Lawati kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama mari katakan amin. Puji nama Tuhan.
Kekasih Allah, luar biasa kita terus menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, sehingga tidak terasa di hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-13 di bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2020. Tidak terasa kekasih Allah ya, hampir kita memasuki, kalau kita ngitung dari mulai bulan Maret, kekasih Allah, kita sudah di bulan yang ke-10 bersama dengan COVID-19. Saya percaya bahwa 10 memasuki bulan ke-10 ini, kalau kita mau lihat ke belakang, kita terus bisa mengatakan bahwa Tuhan sangat baik buat kita semuanya. Amin. Kasih Allah, kekasih Allah, bulan ini dalam perenungan kita adalah dengan tema damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi untuk kita semua kekasih Allah, saya sampaikan tema kita sepanjang bulan ini adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Subtema untuk kita pada pagi hari ini adalah tetap tinggal dalam damai sejahtera. Sekali lagi, tetap tinggal dalam damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kekasih Allah, dari Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Amin. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kita dan yang memberi kesempatan kepada kita hari ini untuk menikmati lawatan firman Tuhan, yang saya percaya akan memberkati kita semua, meneguhkan kita di dalam Tuhan. Kekasih Allah, Natal tahun ini akan jadi sejarah dan buah bibir. Tidak hanya waktu ini tetapi juga waktu yang akan datang. Karena Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal yang sudah pernah kita lalui. Akan jadi bahan cerita baik atau akan jadi bahan cerita dari sisi bahagia. Tetapi mungkin juga ada orang-orang yang akan bercerita Natal ini dari sisi dukanya. Semuanya terserah pada apa yang mau kita ceritakan. Tetapi kekasih Allah, satu harapan ketika kita menceritakan atau menjadikan Natal ini sebagai sebuah cerita di masa yang akan datang, betapa indahnya kalau kita menceritakan bagaimana saat kita mengalami Natal ini, kita adalah orang-orang yang tetap dalam sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun seperti tadi saya bilang, kita sudah 10 bulan hidup bersama dengan COVID, sehingga kita harus melakukan banyak hal bagaimana supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Tapi saya percaya bahwa setiap kita menikmati perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Kasih Allah, bagaimana Natal di masa pandemi COVID-19 ini bisa menjadi pengalaman dan kisah yang menarik ketika kita merasakan sukacita dan damai sejahtera. Banyak persiapan, kita beberapa kemarin kita sudah mencoba melakukan persiapan, udah rapat melakukan persiapan, tapi karena satu dan lain hal ternyata kita kembali dalam pelayanan firman secara online seperti hari ini. Tapi saya percaya bahwa hari ini akan menjadi sebuah catatan sejarah yang baik, yang membahagiakan juga ketika satu saat kita akan menceritakan itu kepada anak keturunan kita. Kekasih Allah, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan menghidupinya, yaitu bahwa kita bisa menjalani Natal di masa pandemi ini tetap dalam damai sejahtera yang melahirkan sukacita. Sekali lagi, sekalipun mungkin Natal kita, beberapa Natal dilakukan dengan cara online, tidak bisa tatap muka, tidak menikmati kegembiraan sukacita yang sama dengan Natal-Natal yang sudah kita lalui, tetapi Natal di masa pandemi ini tetap membuat kita merasakan damai sejahtera yang melahirkan sukacita. Karena memang seharusnya Natal itu adalah damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita.
Kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita nikmati sama-sama melalui Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai 18 mengajarkan kepada kita bagaimana menikmati Natal di masa pandemi ini untuk kita tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita. Yang pertama, kekasih Allah. Kita bisa menikmati Natal ini dalam damai sejahtera. Yang pertama, firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita tetap hidup sesuai firman-Nya, yaitu tetap di dalam kebenaran. Melihat dan memperhatikan sekeliling kita, kekasih Allah, kita bisa merasa pantas atau layak untuk tidak lagi hidup berpegang dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kita merasa sudah mengamini dan sudah mengimani janji firman Tuhan yang akan memberi kelegaan kepada kita, yang akan memberi kelepasan kepada kita, yang akan memberi pertolongan kepada kita. Tetapi ternyata kita tetap dalam himpitan dan tekanan kesukaran, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi kekasih Allah, kalau dengan benar dan dengan jujur kita juga mau memperhatikan hidup kita, bahwa sebanyak tekanan dan kesukaran yang kita alami, bukankah sebanyak itu juga, bahkan lebih daripada apa yang kita rasakan, Tuhan terus bermurah hati dalam hidup kita. Sekali lagi, kalau kita merasa begitu banyak tekanan dan kesukaran di masa pandemi ini, bukankah Allah jauh lebih banyak melakukan kemurahan di dalam kehidupan kita? Bahkan apa yang Ia lakukan dalam hidup kita, kekasih Allah, jauh lebih banyak dari apa yang mampu kita pikirkan dan kita bayangkan. Sekali lagi, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita jauh lebih banyak dari apa yang mampu kita pikirkan dan kita bayangkan. Kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21 berkata demikian kepada kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21 kekasih Allah memberitahukan kepada kita bahwa betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita tidak mampu memahaminya, tetapi Dia lakukan itu buat hidup kita semuanya. Terutama kasih-Nya ketika Dia mau meninggalkan kemuliaan-Nya, mengambil rupa seorang hamba, dilahirkan di kandang, mati di atas kayu salib, bangkit, menyediakan tempat bagi kita. Itulah anugerah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga kekasih Allah, rasanya tidak ada satu alasan pun yang bisa kita sandingkan pantas untuk membuat kita kurang bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, Dia melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Sehingga firman Tuhan beritahukan kepada kita apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terfikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, itu Dia sediakan buat hidup kita semuanya. Karena apa? Karena Tuhan mencintai kita semuanya. Karena itu kekasih Allah, tetap dalam kebenaran, tetap memegang firman Tuhan adalah keputusan satu-satunya yang harus kita ambil sebagai umat tebusan Allah. Umat kepunyaan Allah lah kita ini sesungguhnya. Sekali lagi, tidak ada satu alasan pun yang bisa disebandingkan sejajar yang membuat kita merasa layak untuk tidak lagi hidup di dalam kebenarannya, untuk tidak lagi berpegang pada kebenarannya.
Hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita kekasih Allah, dalam situasi ini, saat ini, di tengah-tengah pandemi ini, dengan yang melahirkan begitu banyak kesukaran dalam kehidupan kita, firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tetap hidup sesuai dengan firman-Nya, tetap dalam kebenaran. Kalau kemarin kita beriman, hari ini beriman, besok juga beriman. Kalau kemarin kita bertekun, hari ini kita tetap tekun dan besok tetap bertekun. Kalau kemarin kita meyakini bahwa Allah mengasihi kita, hari ini kita juga tetap harus dalam keyakinan yang sama bahwa Allah mengasihi kita. Kalau kemarin kita mau dengar-dengaran terhadap firman, maka hari ini pun kita mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya yang ada dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa kekasih Allah? Karena kasih Allah lebar, panjang, tinggi, dalam buat kita semuanya. Dan Dia telah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Dia mengerjakan yang terbaik buat hidup kita semuanya. Yang kedua, kekasih Allah, tetap dalam damai sejahtera. Yang kedua, ketika kita tetap dalam damai sejahtera, maka kita akan menikmati ketenangan. Sekali lagi bahwa ketika kita tetap dalam damai sejahtera, kita akan menikmati ketenangan. Kasih Allah, terlalu banyak alasan bisa kita jadikan alasan untuk kehilangan ketenangan dan ketentraman. Sekali lagi, terlalu banyak alasan bisa kita jadikan alasan untuk kehilangan ketenangan dan ketentraman. Tetapi jauh lebih banyak lagi alasan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang tetap tenang dan tentram. Firman Tuhan menegaskan kepada kita kekasih Allah, ketika kita membangun diri, mengingatkan diri menjadi pribadi yang tenang di dalam keinginan kita kepada Tuhan, apapun situasinya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7b berkata demikian. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Betapa pentingnya hati yang tenang kekasih Allah. Firman Tuhan katakan ketika hati kita tenang maka kita bisa berdoa. Saya mau sampaikan kepada kita semua kekasih Allah, berdoa berarti kita sudah mendapatkan setengah dari jalan keluar kesukaran kita. Sekali lagi, ketika kita berdoa membawa sesuatu di bawah kaki Tuhan dengan iman, dengan pengharapan kita sudah mendapatkan setengah dari jalan keluar kesukaran kita. Apa yang kita dapatkan? Kelegaan. Apa yang kita dapatkan? Sukacita. Apa yang kita dapatkan? Hati yang dipuaskan, hati yang lega. Sekalipun jalan keluar dari kesukaran kita, atau sekalipun kesukaran itu masih terus menjadi bagian kita. Ketika kita berdoa, ketika kita selesai berdoa, kesukaran itu masih ada. Tetapi yang beda adalah sebelum kita berdoa dan setelah kita berdoa. Sebelum kita berdoa mungkin hati kita digelisahkan oleh sesuatu. Tapi setelah kita berdoa, kita memiliki ketenangan, keyakinan, pengharapan dan kemampuan untuk meyakini bahwa Allah bertindak bagi kita. Bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah sukacita kita kekasih Allah. Karena dengan berdoa kita menerima sukacita kelegaan. Karena pertolongan yang akan kita terima nanti pada waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan pasti bertindak mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Maka kita akan menikmati sukacita, kita akan menikmati kegembiraan, kita akan menikmati satu kelegaan, satu kelepasan dalam hidup kita. Sehingga kekasih Allah, hati kita pun berani menatap hari depan dan melangkah dengan pasti di dalam dan bersama dengan Tuhan. Ketika di dalam tekanan, kita bisa berdoa dengan tenang. Kita bisa berkata, Tuhan saya percaya bahwa Engkau jauh lebih besar daripada setiap kesukaran saya. Bahwa pada waktumu Tuhan Kau akan bertindak. Ketika kita mampu mempercayai itu, maka kita akan berani dan kita akan memiliki pengharapan bahwa
kita akan dibawa Tuhan kepada kelepasan yang sesungguhnya, kelegaan yang sesungguhnya, jalan keluar yang sesungguhnya yang kita perlukan sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Mengapa demikian kekasih Allah? Karena pengharapan akan masa depan adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan akan sesuatu di depan yang baik yang kita bawa kepada Tuhan, pengharapan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan katakan karena masa depan itu sungguh ada kekasih Allah. Sekalipun pandemi COVID-19 ini saat ini memberikan tekanan dari segala aspek dalam kehidupan kita, dalam kehidupan banyak orang. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang duduk diam di bawah kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan akan tolong kita dalam ketenangan ini. Meskipun berita-berita di luar mungkin begitu riuh, begitu ramai, tapi percayalah, kalau kita diam di dalam damai sejahtera karena firman Tuhan yang kita pegang, karena firman Tuhan yang kita hidupi, kita bisa mempercayai bahwa Tuhan bertindak, bertanggung jawab dan memberikan masa depan yang sungguh baik dalam hidup kita semuanya. Amsal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini perkataan firman Tuhan. Masa depan itu ada dan harapan yang kita bawa kepada Tuhan tidak akan hilang. Karena apa? Allah memiliki jawaban dari setiap pengharapan yang kita bawa kepada Tuhan. Maka berbahagialah kalau kita menjadi umat-umat kepunyaan Allah sampai dengan hari ini. Semoga tidak ada seorang pun dari kita terbersit untuk melupakan Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, atau untuk tidak mengakui pekerjaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Firman-Nya sekali lagi, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena itu mari kita terus dalam damai sejahtera, tetap di dalam kebenaran firman, pegang setiap firman. Karena itu mari terus kita memelihara hati kita supaya kita ada dalam ketenangan. Sehingga kita bisa terus melangkah dengan pasti kepada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan sama-sama pagi hari ini kekasih Allah. Ketika kita dalam damai sejahtera, kita akan menikmati ketentraman. Ketika kita ada dalam damai sejahtera, kita akan menikmati ketentraman. Ketentraman adalah keadaan tentram atau keadaan aman. Secara khusus, yang dimaksud saat ini adalah kalau kita tinggal di dalam damai sejahtera, kita akan menikmati ketentraman. Ketentraman apa itu? Ketentraman hati dan ketentraman pikiran. Ketentraman hati dan pikiran akan memungkinkan seseorang memiliki sikap yang bijaksana terhadap suatu keadaan, sekalipun itu keadaan pahit atau getir dalam kehidupan. Sekali lagi kekasih Allah, ketenangan hati dan pikiran seseorang akan memungkinkan ia memiliki sikap yang bijaksana terhadap suatu keadaan, sekalipun itu keadaan pahit atau getir dalam kehidupan. Ketentraman hati dan pikiran seseorang membuat orang itu dengan benar mampu menerima, mampu menilai, dan mampu menyikapi suatu keadaan yang akhirnya akan berdampak atau menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri dan orang-orang atau keadaan di sekitarnya. Kalau sering saya sampaikan adalah orang itu mampu memiliki kebijakan untuk memilah, memilih, memutuskan apa yang akan dia lakukan, bagaimana dia menyikapi tentang sesuatu, bagaimana dia menerima sesuatu, bagaimana dia menyimpannya di dalam hatinya, bahkan bagaimana dia mengeluarkan buah dari keputusannya itu sehingga itu bisa diterima oleh orang lain sebagai sebuah kebaikan. Kekasih Allah, umat pilihan Allah yang Tuhan kasihi luar biasa. Mazmur 119 ayat 165 berkata demikian kepada kita semua. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu.
tidak ada batu sandungan bagi mereka. Sekali lagi, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kembali lagi ke awal, kekasih Allah. Kita akan merasa damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu terjadi karena apa? Karena kita tetap memegang firman-Nya, tetap memegang kebenarannya. Sehingga ketika kita memegang kebenaran firman Allah, kita diberi oleh Tuhan, kita ada di dalam situasi damai sejahtera, dan dalam damai sejahtera itu maka kita akan memiliki ketenangan. Dalam damai sejahtera itu kita akan memiliki ketentraman. Mazmur pasal 119 ayat 165 berkata bahwa orang yang ada dalam damai sejahtera, orang yang ada dalam damai sejahtera karena firman Tuhan, dikatakan besarlah ketenteramannya. Jadi kekasih Allah, melekat kepada Tuhan, melekat kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga damai sejahtera ada di dalam hidup kita, damai sejahtera ada di dalam hati kita, akan memungkinkan kita untuk memiliki ketenangan, akan membuahkan kita memiliki ketenteraman, sehingga kita bisa melihat, bisa menilai, bisa mengambil sikap sesuatu yang benar terhadap segala situasi yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap dalam kebenaran firman Allah, maka kita akan tetap hidup dalam damai sejahtera yang memberikan kita ketenangan, yang memberikan kita ketentraman hati dan pikiran. Sehingga kekasih Allah, kita akan tetap penuh dengan sukacita dalam menjalani apapun keadaan kita hari ini. Seraya terus meyakini bahwa masa depan itu sungguh ada bagi kita, bagi anak keturunan kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Sekali lagi kasih Allah, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Tapi kalau kita lihat, kenapa ada di antara kita atau dalam hidup saya merasa kecewa? Mungkin ada baiknya kita melihat baik-baik bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Tidak sedikit orang berharap kepada Tuhan. Pengharapannya adalah bagaimana Tuhan mengiyakan apa yang saya mau. Tapi sebenarnya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan adalah bagaimana mengiyakan kehendak Tuhan menjadi yang kita maui. Sekali lagi, pengharapan yang seringkali mengecewakan, membuat kita kecewa karena apa? Karena kita ingin Tuhan mengiyakan apa yang kita mau. Tetapi pengharapan yang tidak mengecewakan adalah bagaimana kita mengiyakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kasih Allah, firman Tuhan hari ini kiranya bisa meneguhkan dan menguatkan kita semua. Masa pandemi ini, COVID-19 ini, kekasih Allah mungkinkan banyak orang, kita semuanya barangkali diperhadapkan kepada banyak kesukaran. Tapi terus jadikan firman itu menjadi perlindungan, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Ketika kita tetap ada di dalam damai sejahtera, maka kita akan memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam damai sejahtera, kita akan memiliki ketentraman. Di dalam semuanya itu firman Tuhan memberitahukan kepada kita sekali lagi kasih Allah. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak mampu kita pahami. Betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebar, betapa dalamnya. Dan dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kita pikirkan dan kita doakan. Firman Tuhan beritahukan kepada kita setiap anugerah, setiap pemberian yang baik datangnya daripada Tuhan. Kiranya itu juga dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan melayakkan kita untuk menerima setiap pemberian yang baik, anugerah yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Terus kuat di dalam Tuhan apapun situasi kita hari ini. Terus teguh di dalam Tuhan apapun keadaan kita hari ini.
Jangan biarkan situasi yang ada saat ini membuat kita kehilangan ketenangan, membuat kita kehilangan ketentraman, membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tetapi tetaplah di dalam kebenaran firman, tetaplah teguh di dalam firman, tetaplah yakini firman yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian maka kita akan cakap menjalani seluruh situasi hidup kita. Mengakhiri perenungan firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita kekasih Allah. Sesungguhnya tidak pernah kita menjalani kehidupan kita itu sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita, mengerjakan kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan di dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah kita kalau kita sampai hari ini tetap membawa iman, pengharapan kita di dalam Tuhan, tetap mengerjakan iman kita, tetap memegang firman itu dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan dapati kita bukan orang-orang yang mundur, yang mengundurkan diri, atau orang yang kecewa, tetapi kiranya Tuhan dapati kita adalah orang-orang yang tetap di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kekasih Allah, kita sudah sama-sama menikmati lawatan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, sama-sama saya ajak untuk kita semuanya untuk membawa persembahan kita, memegang persembahan kita. Kita akan deklarasikan persembahan ini di hadapan Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami ya Tuhan, kami mempersiapkan persembahan ini. Ya Tuhan Yesus, terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk memberkati pelayanan di GKP Hosana. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau menjangkau setiap umat-Mu yang saat ini dalam persekutuan kami, dalam ibadah ini Tuhan. Hamba percaya apapun situasi dan kondisi umat-Mu hari ini, ketika firman Tuhan ini diberitakan, hamba berdoa, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui hati dan pikiran kami, menguasai kami semua Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini boleh membawa kami untuk terus ada di dalam damai sejahtera. Karena kami memegang firman-Mu, karena kami mengimani firman-Mu, kami meyakini firman-Mu, kami percaya pada setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak lalai untuk menepati setiap firman yang Tuhan perkatakan kepada kami. Dengan demikian Tuhan, apapun situasi kami saat ini, kami tetap memiliki hati yang tenang di hadapan Tuhan. Kami tetap memiliki rasa tenteram di dalam hati dan pikiran kami. Seraya kami terus memandang kepada Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan bertindak mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan membawa kami kepada masa depan yang sungguh ada, kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan sedang bergumul tentang sakit penyakit, Tuhan Kau beri kekuatan, Kau beri pertolongan, Kau beri lawatan-Mu, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kalau dibawa kepada Tuhan saat ini, pergumulan karena kurangnya damai sejahtera, karena kurangnya sukacita, Tuhan yang limpahkan itu dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kalau dibawa kepada Tuhan, pergumulan tentang ekonomi, Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atas surga, atas bumi. Mari Tuhan yang memberkati cukup atas setiap anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan beri kesempatan setiap anak-anak-Mu boleh menjadi saluran berkat buat orang lain. Kalau ada anak-anak Tuhan yang
yang menghadap Tuhan, yang membawa pergumulannya tentang sekolah, tentang kuliah, Tuhan memberkati. Bergumul tentang pekerjaan, Tuhan yang menolong. Kami percaya bahwa Allah bertindak dalam hidup kami, dan setiap tindakan Tuhan, perbuatan Tuhan adalah perbuatan ajaib bagi kami semua. Biarlah kami bergantung, berserah, dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini sukacita Tuhan mengalir berlimpah atas setiap umat Tuhan. Pekerjaan Tuhan, Tuhan nyatakan dengan luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas setiap berkat yang kami sudah terima dari Tuhan, berkat yang sedang kami terima dari Tuhan, dan berkat yang akan kami terima daripada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami, apa yang Kau berikan kepada kami terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Allah, mari bersahati, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan akhiri persekutuan kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Allah, percaya bahwa Allah mengasihi kita dan bertindak mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Amin.